Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang masih melanjutkan serial tentang menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Menjadi orang Kristen itu ternyata sulit. Dengan subtema, jika sebelumnya yang pertama tentang kasih pengampunan dan kemudian tentang cinta uang, maka subtema yang ketiga ini tentang kesombongan, keangkuhan, dan kecongkaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak berkenan dengan sifat kesombongan. Karena kesombongan adalah menilai dirinya lebih dibandingkan kenyataan. Jadi sifat sombong adalah menilai, menghargai dirinya lebih daripada kenyataannya. Kemudian keangkuhan itu adalah meremehkan orang lain, memandang orang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Jadi keangkuhan bersifat merasa lebih tinggi statusnya dibandingkan orang lain. Jadi suka merendahkan orang lain, suka meremehkan orang lain. Kemudian kecongkaan adalah merasa dan bertindak dengan ketinggian. Jadi merasa dirinya lebih terhormat, lebih mulia, lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi kesombongan, keangkuhan, dan kecongkaan itu tidak berkenan di hadirat Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha rendah hati. Tuhan yang maha kuasa, pencipta alam semesta, pencipta langit bumi dengan segenap isinya, berkenan datang ke dunia, merendahkan diri menjadi manusia yang hina. Jadi prinsip inti utama kekristenan salah satunya adalah kerendahan hati. Maka Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang memiliki karakter sombong, angkuh, dan congkak. Dalam Alkitab diceritakan bagaimana kesombongan itu akan menjatuhkan. Iblis juga sebagai malaikat yang istimewa, maka kemudian menjadi sombong, ingin menjadi Tuhan, maka kemudian iblis dan para pengikutnya dihukum, kemudian diusir, jatuh di dunia. Jadi saudara-saudaraku, maka karakter sombong, angkuh, dan congkak berarti bukan karakter dari Tuhan, tapi itu karakter kegelapan. Banyak di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak berkenan dengan orang yang sombong, yang angkuh, dan congkak. Orang yang sombong, orang yang angkuh, dan congkak akan dijatuhkan, akan tidak mendapat perkenan Tuhan seperti apa yang telah dilakukan oleh iblis dan pengikutnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa belajar meneladani Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pencipta langit bumi dengan segenap isinya, berkenan merendahkan diri, datang ke dunia dengan penuh maha kasih sayangnya untuk menyelamatkan manusia, hidup bersama manusia yang sudah berdosa. Bahkan rela berkorban
rela menderita, dihina, dianiaya, bahkan wafat di kayu salib, kemudian turun ke dalam kerajaan maut. Jadi prinsip inti utama karakter Kristiani salah satunya adalah kerendahan hati. Tuhan berkenan dengan karakter kerendahan hati. Maka di dalam Mazmur dikatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula di Mika, di Yefanya, dan banyak firman Tuhan yang lain, Tuhan berkenan dengan orang-orang yang rendah hati, tetapi tidak berkenan dengan orang yang sombong, yang angkuh dan congkak. Jadi, misalnya ketika kita memiliki harta kekayaan yang melimpah, tetaplah belajar untuk rendah hati, karena kekayaan, harta yang melimpah, itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena kehebatan diri sendiri. Kemudian, apabila kita menjadi orang yang pandai, yang cerdas, memiliki gelar yang sangat tinggi dan banyak, tetaplah rendah hati. Karena kepandaian itu juga anugerah dari Tuhan. Tidak perlu kita menyombongkan diri, angkuh dan congkak, kita merasa paling hebat karena kepandaian kita, karena kekayaan kita. Demikian pula apabila kita merasa memiliki ilmu pengetahuan di bidang apapun, di bidang teologi, di bidang ilmu teknologi dan sebagainya, tetaplah merendah di hadapan Tuhan dan manusia. Karena semua semata-mata anugerah dari Tuhan. Jadi kehebatan manusia itu semua adalah dari Tuhan. Dan semua kepandaian, harta, kekayaan, kedudukan, posisi semata-mata dari Tuhan, dan kiranya semakin menjadi mulia kalau itu dengan kerendahan hati dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tidak perlu disombongkan, tetapi justru menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Maka siapapun yang bisa menghindarkan diri dari sifat sombong, angkuh, dan congkak, dan kemudian rendah hati, akan dimuliakan Tuhan, akan ditinggikan Tuhan hidupnya. Tetapi orang yang sombong, orang yang congkak dan angkuh, justru akan direndahkan oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen, dapat menghindarkan diri dari sifat sombong, angkuh, dan congkak, dan tetaplah rendah hati, walaupun sukses, walaupun memiliki harta kekayaan yang melimpah, memiliki kecerdasan, kepandaian, gelar yang tinggi dan banyak, maupun juga posisi kedudukan yang sangat tinggi, tetaplah rendah hati dan akan menjadi lebih mulia kalau harta dan kekayaan, kedudukan, posisi jabatan, dan kepandaian, gelar yang banyak dapat menjadi berkat bagi kebahagiaan orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.